Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Latif. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Siber Asia dengan program studi Sistem Informasi. Kepada Bapak Uja yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari Business Intelligence, yaitu tentang mencari paper dan menjawab pertanyaan-pertanyaan luas yang telah diberikan sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan yang telah saya jawab saya buat dalam bentuk PPT. Kemudian paper yang saya ambil adalah paper dengan judul pemanfaatan bisnis intelijen untuk memonitoring tren penyakit di rumah sakit. Paper ini sangat bagus karena menurut saya adalah lengkap. Diambil dari Jurnal Ilmu Komputer, Sistem Informasi dan Teknologi Innotex. Kemudian Business Intelligence dengan judul pemanfaatan bisnis intelijen untuk monitor tren penyakit di rumah sakit, ditulis oleh Agus Supriyono dan Hermawanto. Kemudian latar belakang dari judul paper ini adalah judul paper pemanfaatan bisnis intelijen untuk monitoring tren penyakit di rumah sakit, membahas tentang pentingnya penerapan bisnis intelijen dalam pengelolaan data rekam medis di rumah sakit di era digital ini. Rumah sakit semakin sadar akan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, kualitas pelayanan, dan pengambilan keputusan berbasis data. Kemudian ada permasalahan yang dibahas dari paper ini adalah volume data yang besar dan kompleks. Kedua, kurangnya pemanfaatan data, dan yang ketiga, pengambilan keputusan yang tidak berbasis data. Ini adalah permasalahan yang diangkat dari paper ini. Untuk penjelasannya, rumah sakit menghasilkan data rekam medis dalam jumlah besar dan setiap harinya. Data ini terjadi dari berbagai macam informasi seperti data pasien, diagnosis penyakit, dan tindakan medis. Mengelola data ini secara manual sangatlah sulit dan memakan waktu. Kemudian yang kedua yaitu kurangnya pemanfaatan data. Banyak rumah sakit yang tidak memanfaatkan data rekam medis secara optimal. Data ini hanya disimpan dan tidak dianalisis untuk mendapatkan informasi yang berharga. Kemudian yang ketiga, pengambilan keputusan yang tidak berbasis data. Akibatnya, pengambilan keputusan di rumah sakit seringkali tidak didasarkan pada data dan akurat terkini. Permasalahan khusus di paper ini adalah kurangnya sistem yang efektif memantau tren penyakit di rumah sakit. Hal ini menyebabkan rumah sakit kesulitan mengidentifikasi penyakit yang terjadi, memprediksi lonjakan kasus penyakit, dan pengambilan langkah-langkah pencegahan yang tepat. Ini adalah permasalahan umum dan permasalahan khusus yang akan dibahas di paper ini. Kemudian tujuan dan capaiannya adalah tujuan penelitian ini adalah mengembangkan sistem BI atau Business Intelligence yang dapat membantu rumah sakit dalam memantau tren penyakit. Sistem ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berharga kepada manajemen rumah sakit, meningkatkan efisiensi pelayanan, meningkatkan kualitas pelayanan, dan membuat keputusan yang lebih baik. Kemudian state of art dan landasan metode. Berbagai metode BI Business Intelligence telah dikembangkan untuk mengelola data rekam medis di rumah sakit. Beberapa metode yang umum digunakan adalah data warehouse, kemudian data mining, kemudian business analytics. Ini adalah termasuk ke dalam biasa disebut juga oleh kita adalah ETL. Data warehouse digunakan gudang data untuk menyimpan data rekam medis yang dari berbagai sumber. Kemudian ada data mining adalah untuk mengesak informasi yang berharga dari data rekam medis tersebut. Kemudian business analytics adalah teknik untuk menganalisis data rekam medis untuk menghasilkan laporan yang mudah dipahami. Kemudian keunggulan dari metode yang diusulkan ini, yaitu metode yang diusulkan memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan metode yang sudah ada, yaitu mudah digunakan. Sistem Business Intelligence yang dikembangkan dalam paper ini mudah digunakan untuk staf rumah sakit yang tidak memiliki keahlian teknis. Fleksibilitas sistem ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik rumah sakit. Kemudian real time, sistem ini dapat memberikan informasi yang real time akan tren penyakit di rumah sakit. Jadi sebuah data warehouse dihubungkan dengan data mining lalu dibuat visualisasi secara real time. Jadi ketika data ini dimasukkan ke dalam data rumah sakit, maka visualisasi pun akan mengikuti apa yang data dimasukkan tersebut. Jadi simulasinya seperti itu. Kemudian cara kerja implementasi metode. Metode ini diusulkan
Dalam paper ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu pengumpulan data. Data rekam medis dikumpulkan berbagai sumber seperti sistem informasi rumah sakit, laboratorium, dan apotek. Pembersihan data. Data rekam medis yang bersihkan dari kesalahan atau inkonsistensi. Kemudian yang ketiga, transformasi data. Data rekam medis ditransformasi ke dalam format yang dianalisis oleh sistem BI. Kemudian yang keempat, pembuatan data. Data rekam medis dibuat ke dalam data warehouse. Yang kelima, analisis data. Data rekam medis dianalisis menggunakan teknik BI yang mengidentifikasi tren penyakit. Kemudian yang terakhir adalah visualisasi data. Hasil analisis data divisualisasikan dalam bentuk grafik, tabel yang mudah dipahami. Kemudian hasil implementasi. Oke, yang pertama adalah yang di samping gambar ini adalah jumlah data pasien dari tahun 2023 bulan Januari sampai tahun 2023 bulan Desember. Hasil penjelasannya yaitu sistem BI dikembangkan dalam paper ini diimplementasikan di rumah sakit. Implementasi menunjukkan bahwa sistem ini dapat memberikan informasi yang berharga kepada manajemen rumah sakit, meningkatkan efisiensi pelayanan, meningkatkan kualitas pelayanan, dan membuat keputusan yang lebih baik. Oke, hasil analisis datanya. Data yang dianalisis adalah dalam paper ini adalah data rekam medis pasien selama periode 1 tahun, yaitu tahun 2023 awal sampai 2023 akhir. Data ini meliputi tentang pasien, diagnosis penyakit, dan tindakan medis. Hasil analisis data menunjukkan bahwa ada beberapa penyakit yang terjadi di rumah sakit, kemudian terjadi lonjakan kasus pada periode tertentu, contohnya seperti demam ataupun sakit dalam misalkan ketika perubahan musim, dari tanggal sekian sampai tanggal sekian adanya penyakit tersebut. Nah, ini bisa dianalisis menggunakan business intelligence. Lalu yang ketiga itu ada hubungan antara usia pasien dan jenis penyakit yang diderita. Jadi hasil data yang didapatkan tadi yaitu usia pasien, ketika usia pasien misalkan lebih dari 50, apa penyakitnya yang sering terjadi. Maka ini dapat memberikan jawaban rumah sakit untuk lebih mengantisipasi ke depannya, untuk lebih berhati-hati ataupun mempersiapkan hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari. Oke, kesimpulan dari paper ini yaitu hasil implementasi sebelumnya telah memberikan bukti bahwa transformasi data mentah menjadi pengetahuan yang signifikan dapat berhasil direalisasikan dengan memanfaatkan perangkat bisnis intelijen. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kapabilitas intelijen bisnis dalam melakukan analisis data memiliki peran sentral yang krusial untuk mencapai tujuan untuk pengambilan keputusan. Temuan ini mendukung klaim bahwa bisnis intelijen berperan tidak hanya sebagai alat transformasi data, melainkan juga sebagai pendukung keputusan yang vital dalam ranah pengelolaan entitas bisnis. Jadi, menurut saya, penggunaan bisnis intelijen ini sangat penting dalam sebuah pengambilan keputusan. Contohnya seperti tadi, di mana tren penyakit ini berada di tanggal berapa sampai tanggal berapa, ketika misalkan perubahan musim, penyakitnya apa, lalu perubahan usia dari umur misalkan 40 sampai 60 tahun, kebanyakan penyakitnya apa. Ini bisa dianalisis dengan bisnis intelligence. Nah, untuk kedepannya penerapan bisnis intelligence ini dapat diterapkan di rumah sakit. Mungkin tidak hanya di rumah sakit, tetapi di puskesmas ataupun di lingkungan-lingkungan masyarakat. Ini akan sangat membantu untuk mengantisipasi ke depannya. Nah, untuk visualisasi itu bisa menggunakan dari Power BI, Tableau. Ini bisa kita gunakan dan untuk pengambilan keputusan ke depannya. Oke, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kata ataupun kekurangan dalam penyampaian materi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.